Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sama Alfarezi dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Prodi Informatika dengan NPM 25312068. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang vektor, translasi, dan juga transformasi dari mata kuliah Aljabar. Pendahuluan. Vektor, translasi, dan transformasi merupakan konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan posisi, arah, pergerakan, dan perubahan suatu objek pada bidang atau ruang. Untuk penerapannya ada di grafika komputer, game development, robotika, sistem navigasi atau GPS, dan juga machine learning. Vektor adalah besaran yang memiliki besar magnitude dan arah direction. Seperti contoh di sini, vektor 3,4. Artinya bergerak 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Untuk bentuk vektor sendiri, yang pertama itu udah pasti X dan Y. Jadi barisnya itu X, Y. 3 itu X, 4 itu Y. X itu dia dari kanan ke kiri dan Y itu dari atas ke bawah. Untuk operasi vektor, di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian skalar. Untuk penjumlahan, X ditambah dengan X dan Y ditambah dengan Y. 2 ditambah dengan 4, 3 ditambah dengan 1, sehingga hasilnya 6,4. Begitu juga pengurangan, X dikurang X dan Y dikurang Y. 5 dikurang 2 dan 4 dikurang 1, hasilnya 3,3. Untuk perkalian skalar, kita memerlukan angka perkaliannya. Seperti sini 2. 2 dikali 3,4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang kedua ada rumus panjang vektor. Panjang atau magnitude vektor dihitung menggunakan rumus panjang vektor sama dengan akar dari X kuadrat dan Y kuadrat ditambah. Jadi, jika vektornya adalah 3,4, maka panjang vektornya adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 9 tambah 16 menjadi akar 25, yang hasilnya itu adalah 5. Lalu di sini ada translasi. Translasi adalah transformasi yang menggeser posisi objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Untuk rumusnya adalah XY sama dengan X tambah A dan Y tambah B. Seperti ini. Jika kita memiliki vektor 2,3 ditranslasikan oleh 4,2, maka kita langsung saja mengoperasikannya. X dan Y-nya ditambah A dan B-nya. X ditambah A dan Y ditambah B. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan 3 ditambah 2 jadi 5. Sehingga hasil translasinya adalah 6,5. Yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah perubahan posisi, ukuran, atau bentuk suatu objek. Untuk jenis-jenis transformasi ada translasi yang seperti sebelumnya kita jelaskan. Yang kedua ada refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Tujuannya untuk memindahkan atau mengubah objek secara matematis. Refleksi dan rotasi. Refleksi atau pencerminan adalah sebuah hal yang dimana jika kita itu ingin merubah bentuknya ya. Contohnya seperti ini. Jika kita refleksinya terhadap sumbu X, yaitu dari kanan ke kiri, maka yang berubah akan Y. X tetap, tapi Y-nya berubah. Semisal dia dari Y yang di atas, jika kita cerminkan, maka dia akan berada di bawah dan menjadi minus gitu, berubah. Begitupun dengan sumbu Y. Jika refleksinya terhadap sumbu Y, maka yang akan berubah itu sumbu X, begitu. Dan untuk rotasi di sini, rotasi 90 derajat. Rotasi 90 derajat itu kan dari atas ke bawah ya. Nah, di situ karena Y yang bergerak, maka Y-nya juga yang akan berubah. Sedangkan rotasi 180 derajat, maka dua-duanya akan berubah. Begitu. Lalu untuk dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Untuk rumusnya adalah X, Y sama dengan KX dan KY. Untuk keterangannya di sini ya, K sama dengan 1 itu diperbesar dan 0 kurang dari K kurang dari 1 itu diperkecil. Seperti contohnya di sini. Untuk A-nya 2,3 dan K-nya 2A. Untuk hasil dari dilatasinya adalah 2 dikali 2 dan 3 dikali 2. Hasilnya 4,6. Kesimpulan, vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan posisi maupun perpindahan suatu objek. Translasi adalah salah satu bentuk transformasi yang berfungsi menggeser objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Secara umum,
Transformasi meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi yang digunakan untuk mengubah posisi, arah, atau ukuran suatu objek pada bidang koordinat. Konsep-konsep ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti grafika komputer, robotika, navigasi, pengolahan citra digital, serta teknologi modern lainnya karena membantu memodelkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan secara matematis. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya buat atau banyak kesalahan kata dan informasi kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.